Dia keluarnya ke SK Menteri, Keputusan Menteri SK Menteri. tahun 2009. Terus Bapak nggak ngerti ya hutan bambu ditebangin, dampaknya apa? Saya minta gini Pak, dalam diskusi gini seperti lebih Ya, inilah. kamu ngediskusi sama pidanain. Silakan Pak. Jadi gini, yang memilih lokasi ini Ini bukan. yang punyanya loh Pak. Iya, betul. Penggarap orang sakit, kebun bambunya dibabat. Bapak mau nggak kebun bambu Bapak dibabat? Pak, ini ya, saya biar Bapak tahu ini ya. Yang memilih lokasi ini bukan Siapa? yang masyarakat kami. Gimana ini masyarakatnya? Gimana? Ini masyarakat penggarap. Ditanya sama Pak ini ya Pak. Apakah saya yang milih? Ya bukan. Oh, Ini kan gini loh. Nebang itu tanya dulu dong pemiliknya. Ini mau ditebang orang nanam puluhan tahun Pak. Orangnya sakit. Saya kalau urusan hutan, walaupun itu hak siapapun, saya pasti ngamuk Pak. Karena jarang orang peka terhadap hutan. Saya paling sayang sama pohon Pak. Saya dampingi perhutani hampir berkelahi saya di Kerawang. Saya nggak mau hutan dirusak Pak. Atas nama apapun. Kalau Bapak ngerti ekonomi orang sini sudah bisa hidup sendiri tanpa Bapak sekalipun. Orang puluhan tahun Pak ngegarap kan. Bapak nanya dulu kok di sini ada saya Wakil Ketua Komisi 4. Di bidang kehutanan nanya ke saya. Pak, saya punya ini, gimana caranya? Jangan sok merasa punya SK Menteri, Pak. Pak, bukan saya. SK Menteri bisa saya batalin Pak di raker nanti. Betul. Bapak ya. Bapak jangan, kami itu pendamping ya, pendamping. Ya kalau damping itu tugasnya mendampingi, mengadvokasi warga. Kan pendamping. Loh Bapak pendamping petani. Loh ini yang punyanya nggak tahu hutannya dibabat. Saya nggak membabat sama sekali. Nah ya ini faktanya dibabat. Iya betul. Ini kan Nah sini aja, yang babat bambu siapa? Loh masyarakat gimana? Ini yang masyarakat. saya tidak mengarahkan ke sini lah. Loh, ini yang punya bambunya. Dia nggak tahu bambunya ditebang. Makanya pertanyaan saya, yang merintahkan babat bambu siapa? Jawab. Nggak bisa. Diskusi seperti ini kan sama sekali tidak ini. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Ya mau diskusi apa? Saya satu aja, saya sebagai wakil rakyat di sini menolak hutan bambu dirubah menjadi kebun pisang. Nggak ada lagi diskusi, Pak. Saya sudah WA Menteri, Menteri menyatakan akan mengevaluasi dan akan mencabut. Bagus, Pak. Saya mau diskusi apa? Sok saya jelasin, Bapak punya program apa saya dengerin? Nah, Sok, saya Bapaknya punya program apa? jadi gini. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Mungkin perkenalkan saya Agus Nurhayat. Saya adalah pendamping masyarakat dalam program perhutanan sosial. SK-nya dari mana, Bapak? SK-nya adalah SK Menteri 764 tahun 2019. Ya, kami adalah sebagai pendamping masyarakat dalam rangka untuk program perhutanan sosial ini kita coba ya. Kita menawarkan program-program kepada masyarakat. Saya sebenarnya udah lama Pak, sejak tahun 2014. Jadi kami menawarkan sesuai dengan program pemerintah ada kegiatan yang namanya perhutanan sosial yang akan ya melibatkan masyarakat dalam rangka memanfaatkan kawasan hutan negara. Itu Pak, kawasan hutan negara. Jadi kalau pertanyaannya berapa sih orang sih yang ini? Monggo perkiraan dari Pak Presiden maupun Pak Bu Menteri adalah sekitar 2 hektaran per kakak per orang. Jadi kami undang ya
memang pada saat pertama memang sulit ya. Kami di sini terus terang, kami bukan mudah di sini. Tapi saya pun nggak ngoyo. Saya jadi 2014, 2000 bahkan mungkin tahu sampai 2017 kami di sini ya nggak apa-apa. Tapi kami tawarkan. Saya juga ada sosialisasi di kepala desa. Konsep Bapak apa sekarang? Sekarang gini. Konsep kami adalah kami sebagai pendamping tentunya saya ingin bahwa kalau toh itu masyarakat ditawarkan perhutanan sosial, tentunya kan dia butuh. Yang nawarin perhutanan sosial siapa? Warga nggak minta. Pak, di sini ada. Pak, saya gini Pak, ya. Kami ini pendamping ada karena ada permohonan dari masyarakat. Yang saya mohon masyarakat itu siapa? Saya pengen nanya. Masyarakat yang mohon perhutanan sosial dari LMDH ke LMDH-nya siapa? Ke KPH. Coba saya jelasin Anda. Yang saya tahu LMDH perjanjiannya adalah Bambu Jaya. Iya. Ai lain ganti ngaranna tong Bambu Jaya atau Cau Jaya. Mana yang garap leweng tuh? Orang awi tadi dia. Pernah tuh bebarengan macul? Timimiti iraha ngerti leweng. Di baheula ngerti lu. Nah terus, kunaon ieu warga nolak hiji jugjug jenek kan? Karena aya program di kementerian kelihatanana lumayan bagus dibanding hasil awi. Cek saha? Ya menurut saya lah itu. Ngerti teu kunaon Gusti Allah nyiptakeun awi di dieu? Supaya teu longsor. Ningali teu jalan di haleup longsor. Akibat kebon awina dibabat. Kebon awina dibabat, jalan longsor. Saha nu ngabangun jalan? Dedi Mulyadi. Terus ayeuna, coba oleh Bapak bayangin, lereng oleh Bapak mau diganti, oleh Pak Ucok mau diganti dengan pisang. Longsor mau saya nanya. Terus yang kedua, kawasan industri Jatiluhur, kawasan industri Karawang. Fungsi awi naon? Fungsi bambu itu apa dari sisi ekologi? Itu ada angin kencang, itu dipecah oleh bambu. Sehingga anginnya tidak menjadi angin yang berbahaya bagi warga. Kalau bambu di sini hilang, maka angin akan menyerbu Babakan Cikau, akan menyerbu Karawang. Bapak judulnya Bambu Jaya atau LM dahana Bambu Jaya nu kudu dilakukan ngarobah tradisi masyarakat tinu ngajual awi gelondongan dijen kerajinan. Dijen imah eta ngaranna Bambu Jaya, ari ieu mah lain Bambu Jaya atau LM Jadi LM dahana imah ngaleungitkeun awi. Dan Purwakarta itu Jatiluhur itu, Sukasari itu sentra penghasil bambu terbaik. Warga nolak kira kumaha? Ya tergantung kepada warga kalau saya. Warga nolak. Terus ari nu Nuarawi saha kamari? Nuarawi hasil kesepakatan dan mereka itu sudah dipotong. Hasil rapat kamari. Enggak terlapangan kan? Gitu loh Pak. Ini kan kesepakatan warga. Yang punya bambunya sakit Pak, nangis Pak. Gimana? Harusnya nebang bambu itu oleh penggarap. Kalaupun mau, itu namanya kesadaran. Kesepakatan bukan oleh orang lain. Ini mah kan kayak proyek. Ini yang punyanya. Yang nebang izin nggak sama yang punyanya? Bapak ini diizinin harus kan peminat atas itu. Kasaha, iya kan uga dua. Iya atas kan itu. Kasaha. Bapak Adi Tidak ada izin. Sekalipun tadi. tidak. Dia minta Coba foto nanya, saya fotokopi Bapak. kakak juga. Sok, Bapak sekedar Bu. Bapak izin tuh nuar awi di tuar. Pengizinan, boro-boro izinan, tapi tidak kayan. Orang teman Abdian ya di PT ya. Terus ngadongkapan Ya wadin. adanya pernyataan. Ini mohon maaf ya, bambu dia ditebang tanpa izin, pidana loh Pak. Dan saya hari ini mau datangin Polres, saya mau lapor. Karena pidana, oke tanahnya tanah perhutani tapi barangnya punya dia.
Coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh tah. Eueuh nu leweh nelpon Dedi Mulyadi beak tah leuweung di dia. Saya ngomong sebarang kali Siliwangi. Ai Siliwangi teh ngajaga leuweung. Ai Siliwangi teh ngajaga leuweung. Siliwangi, di mana Siliwangi ngebon cau? Adia duduk. Saya mohon maaf Pak, kalau ngomongin hutan saya emosi Pak. Hampir habis Jawa Barat ini Pak. Pisang bisa beli Pak di toko Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Berspekulasi rakyat akan makmur dengan pisang. Sudah jelas rakyat di sini hidup makmur dengan bambu, Pak. Bapak harusnya mendampingi, mengamati kehidupan di sini. Bisa ngarugi. Saya itu kalau dengar hutan, saya pasti ngamuk, Pak. Kalau yang lain-lain saya toleran, tapi dengar lingkungan hidup dan hutan, saya nggak bisa terima. Karena apa? Jarang orang yang mau memperjuangkan mereka. Ini kan bilang, bayangin Pak, 20 tahun menanam bambu, Pak, hilang sekarang. Kemarin kontak ya Pak sama Dirjen. Saya memberikan laporan juga ke beliau soal kondisi di sini, ya, yang apa yang telah kami lakukan ya, termasuk pembukaan dan proses daripada kita melakukan itu. Tentunya kita tuh tidak melakukan sendiri Pak, ya. Jadi SK Menteri itu ditindaklanjuti dengan keputusan kerjasama para pihak, ya, dari dua belah pihak antara KPH Perhutani ya dengan masyarakat, LMBH ya dengan kami, dan sebetulnya ada di situ ada salah satu lagi Fakultas Kehutanan. Di situ ada 4 pihak dan pada proses ini ya itu sebetulnya tidak sendiri, semua juga tahu. Pak Asper juga tahu soal rencana di sini gitu. Tadi jangan sampai pada saat udah begini kok jadi rame ya, gitu loh. Gimana Pak Asper? Kenapa Pak Asper dulu mengizinkan ada perhutanan, kerjasama perhutanan sosial? Itu ada kami Pak rapat Zoom meeting Pak ya, pada saat itu. Mengizinkan. Ya, sok. Pak. Saya dulu ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin memberikan penjelasan di sini terkait kejadian yang ada di sini apa adanya yang sudah tadi yang disampaikan Pak Agus sebulan lalu Pak Haji. Jadi kami melakukan Zoom meeting dengan Bipred dan kantor pusat, kemudian juga dengan mitra. Dan di situ intinya arahan dari Pak Kadipred dan dari saya langsung, silahkan untuk melihat, mengecek lokasi lapangan untuk persiapan PKS yang belum ada itu, yang akan dilaksanakan, karena harus disusun dulu RKU-nya. RKU-nya belum ada, sekarang masih berproses di perencanaan. Itu poin pertama. Yang kedua, arahan dari Pak Kadipred dan dari saya langsung, jangan sampai ada pembongkaran bambu, penebangan pohon, dan jangan sampai melakukan dengan cara mekanis dengan memasukkan alat berat. Karena waktu Zoom meeting di situ muncul poin tersebut. Kami sudah menyatakan jangan ada pembongkaran bambu, penebangan pohon yang ada pun nggak boleh, termasuk melakukan apalagi dengan alat berat. Itu sudah disepakati, semuanya yang hadir saat itu mendengar semua. Rasanya tidak ada begitu Pak. Jadi memang kita kan menurut arahan dari Kadipred ya. Ini kita supaya jelas Pak. Saya izin Pak Agus, saya belum selesai. Ada poin satu lagi.
Kalau di lapangan mau melaksanakan untuk yang muncul itu kan kerjasama untuk rencana penanaman pisang, carikan lokasi-lokasi yang kosong. Tadi kan di awal sudah dikatakan tidak ada pembongkaran bambu, tidak ada penebangan pohon, apalagi memasukkan alat berat. Termasuk alat berat kemarin yang dari Ketua LMDH sudah saya jawab, itu tidak boleh. Karena ketentuan di sini, di SK Kulim KK tersebut, sudah jelas dinyatakan bahwa ada 1019 hektar itu merupakan kawasan perlindungan. Ada 295 hektar itu merupakan lokasi untuk zona pemanfaatan. Yang artinya secara keseluruhan ini adalah lokasi hutan lindung. Karena posisinya di HP masih dikatakan bahwa di situ kawasan perlindungan. Jadi itu setara hutan lindung di sini itu yang harus dilindungi. Jadi gini Pak, ini kan mungkin itu informasi dari saya ngomong sejarah ya. Saya itu kan orang pengikut Pajajaran, Pak. Jadi Kuta Manah, Kuta Tandingan itu judulnya juga sudah kuta, sebenarnya benteng. Jadi dari sisi aspek ekologi, sebenarnya ini benteng terakhir kawasan hutan di wilayah Purwakarta, Kerawang, Bekasi, Bogor. Ini benteng terakhir. Makanya Bung Karno itu merancang Danau Jatiluhur. Dan ini saya tuh punya rancangan, nanti kan jalan terintegrasi ke Bogor. Saya mau ngajuin ke Menteri Lingkungan Hidup menjadi kawasan hutan lindung sampai Bogor. Karena di sini kan di sana juga harimaunya masih ada. Gitu loh, Pak. Jadi kalau berubah, saya juga nggak ngebayangin lah, Pak. Kalau berubah menjadi pisang, saya longsornya aja belum tentu bisa nanganin. Dan di sini tuh pernah saya dulu waktu anggota DPRD, Pak. Itu ada program pertanian perkebunan, itu di sini ada pisang barangan, Pak. Sampai sekarang nggak ada pisang. Jadi pisang tuh bukan perkara baru di sini. Dan Bapak juga pernah melakcau baheulanya. Pernah Pak. Pernah kirang langkung 2 tahun Pak. 2 tahun terus cauna kunaon? 3 tahun Caunya longsor, Pak. Pisangnya longsor. Berapa di saung, Pak? Kirang langkung 2 hektar, Pak, longsor. Sebenarnya kan ini catchment area, Pak. Ini kan Jatiluhur, di sananya di Kerawang tuh di bawah, ini di atas. Makanya kan Kuta Manah, Kuta Tandingan gitu kan, Kertamanah. Ini di atas. Jadi sebenarnya ini harusnya jadi hutan lindung untuk apa? Melindungi ke bawah. Tapi kalau ini berubah nanti menjadi pisang, penyangga Jatiluhur udah nggak ada, Pak. Coba ini jarak Jatiluhur kan deket. Ini kan longsornya ke Kerawang, Pak. Ini ancaman dalam jangka panjang lebih besar. Jadi kalau saya agak emosi, karena saya tuh lihat, oh ini perspektif yang tidak boleh dibiarkan, gitu loh. Kalau Bapak oke lah, kacamatanya mungkin beda. Saya lebih baik ya kalau misalnya mengambil kawasan-kawasan ekonomi perhutanan di daerah yang datar. Ini kan kayak daerah Campaka, itu datar itu daerahnya, Bungur Sari gitu loh. Itu daerahnya datar gitu. Kalau di sini sih ini saya nanganin jalan yang sebelah saja, itu karena pohonnya ditebangin longsor. Sudah bangun berapa puluh miliar tuh kan. Sekarang harus dingin melingkar lagi. Nanti udah melingkar lagi, pinggirnya orang babat lagi, longsor lagi. Jadi tanah di sini tuh nggak stabil. Jadi kalau didorong dikit aja longsor. Apalagi pisang. Jadi pisang itu jangankan nanti manen, nahan urusan longsornya belum tentu kuat. Ini loh, Pak. Itu. Jadi memang pertimbangan kultur, saya sih selalu meyakini bahwa buhun atau leluhur itu jauh lebih cerdas dibanding kita dalam memahaminya, gitu loh, Pak. Makanya ini tuh, dan salah satunya tanaman yang secara ekonomi bermanfaat bagi publik dan ekologi juga bermanfaat bagi lingkungan ya bambu. Semenjak bambu ini banyak, yang nyuri kayu mulai menurun. Ini yang saya tahu ya. Karena saya ngurus ini dari dulu, dari sejak daerah ini belum bisa lewat mobil. Gitu loh, Pak. Jadi kalau saya sih menyarankan sudahlah. Kata Bu Menteri kan, satu terlalu luas. Yang kedua dievaluasi, yang ketiga dicabut. Gitu. Saya sendiri mengusulkan ke Pak Dirjen, tolong kami dievaluasi kalau memang kami salah. Saya lebih enak kan, kalau dicabut ya dicabut. Jadi saya sendiri nggak memberikan harapan apa-apa lagi ke masyarakat. Daripada tidak dicabut, tapi saya aja menjadi beban saya selama-lamanya, kan itu. Nggak ada soal sih, kalau saya sih satu aja, butuh ekologis. Dari ekologis itu, kalau warga sininya cerdas, dilatih bikin rumah bambu. Walaupun juga warganya juga saya himbau, karena saya pelanggan bambu, Pak. Saya beli bambu dari tempat ini, masa saya kalau jujur masih punya hutang tuh sama mantan tuh, 6 juta lagi. Udah jujur aja. Sekali ngambil bambu ke dia 15 juta, 24 juta. Jadi saya tuh orang beli, dan saya beli 10.000 kan. 10.000 satu batang, walaupun dari yang punyanya masih murah.
Dan saya pun ngimo sama bandar, beli yang dari yang punyanya jangan murah-murah aman. Juga. Saya juga ngomong juga, jangan bandarnya kaya-kaya, petaninya miskin-miskin. Juga. Jadi kalau jual ke saya 10.000 ya dari bandarnya, dari yang petaninya 5.000. Jangan dari petaninya 2.000 jual ke saya 10.000. Ay saya mah ngomong saya nyana, nu salah mah salahkeun kabeh. 3.000 ini kalau muncul 3.000 di pasar. 2.000 teh 3.000 teh di nuar di dia, nuar sorangan. Nah, 3.000 teh. Engke mah meulina 4.000. Kayak gitu. Ya udah nanti kita ini, karena ini daerah konservasi, ini rawan jadi. Bawah itu kan Kerawang tuh di bawah, apa ini di atas. Ya di Kerawang tuh kan di sini, ini di atas. Makanya kan namanya Kuta tuh benteng, Pak. Jadi benteng terakhir Siliwangi itu di sini, menjelang akhir dia selesai. Di sini Kuta mana, Kuta tandingan. Akhirnya kalau gini, bahasanya begini. Kalau kutanya sudah terjaga, Kuta tandingan terjaga, maka akan Kertamana, nanti makan makmur. Sebenarnya itu. Itu. Kalau saya sih nggak ada maksud apa-apa. Saya mah leuweung teu boga di dia garapan teu boga. Jangan naon aing mah. Gaji DPR gede. Nyapanya? Apa ya? Awina leungit. 10 hektar, dia hampir 2 hektar loh Pak yang tebak, kasihan. Paucok kumaha atuh paucok teh? Nanya Kak Kolot atuh. Akang nanti nggak jawab baik kemarin. Atau pernah nanya urusan leuweung, nanya lagi urusan ketua Gibas. Gibas teh tugas Gibas teh kan mau teh malah bisa di kebon cau, paucok moal. Oh, mau keur naon mau keur cicing di kebon cau. Siliwangi. Dan ada satu hal saya sih ngasih tahu pada semuanya ya. Jadi hidup tuh yang dicari berkah. Gitu loh. Jadi orang kaya bisa, tapi cantang tuh berkah. Jadi kita ini ngambil keberkahan dari hutan ini. Bapak ulah setuju wae tuh jen perjanjian anak perhutanina. Sebelum. Nah, sebelum ini Pak Ademi ini Pak sudah bikin perjanjian. Iya, perhutaninya selektif. Sudah. Main ACC wae. Anu galak abdi libatan berhutani. Udah. Jadi kalau saya sih ngusulin lah, udahlah usulin untuk ini dibatalkan aja. Batalkan. Cari datar daerah. Karena ini daerahnya landscape nih. Begini daerahnya. Kan 1.300 hektar. Kebayang kalau hilang bambunya. Panas loh Purwakarta, Pak. Karena di bawah itu ada Indo Barat, kemudian South Pacific, sebelah sini Dorama. Itu kan pencemarannya agak lumayan. Nah, itu ketangkap sama daun bambu. Terus terang ini sebetulnya kan PS ini kan satu peluang Pak bagi masyarakat ya, khususnya yang tidak punya tanah. Sebetulnya itu. Jadi pemerintah itu kan menawarkan hutan negara untuk bisa dimanfaatkan ya oleh masyarakat banyak gitu. Tapi hati-hati juga Pak. Ya. Kalau Pak Daeng dia suka dijual hak garap. Jadi kalau saya sih cenderung ya gini Pak, kan gini, orang sini itu kan sebenarnya dari ikan aja udah hidup. Orang sini Pak. Terus kemudian dari bambu saya hitung, kenapa bambu? Karena bambu itu nggak bermodal Pak. Jadi modal sekali nanam, dia nggak usah lagi untuk memelihara. Paling yang harus dilakukan menurut saya, yang harus dilakukan oleh perhutani hari ini adalah membagi wilayah pengelolaan. Gitu loh Pak. Misalnya gini, tidak boleh ada orang yang terlalu luas. Tidak boleh juga ada yang terlalu kecil. Paling gini yang kita lakukan dengan pendamping itu adalah bersama-sama diskusi dengan saya agar hak pengelolaan hutan bambu itu dibagi berdasarkan kemampuan. Karena belum tentu juga orang dikasih digarap. Ya, betul Pak. Gitu loh Pak. Jadi orang nanti tidak ada yang puluhan hektar, Bung Har, iya kebagian sautik. Nah itu kita benerin. Itu memang yang disampaikan. Jadi nggak usah dirubah tanamannya, kita rubah saja nanti petanya kita petakan, kita bagi penduduknya, kita bagi secara adil hak pengelolaan hutan bambu. Setuju tuh? Salaman dengan saya. Setuju. Gitu, paling itu ya. Jadi kita bambu kita bagi nanti biar warga yang kebagian tidak punya hutan bambu nanti mendapat. Gitu loh. Tapi khusus di wilayah desa ini. Jadi desa ini berapa kakak sih nanti dibagi. Nah, saya kasih tahu bagi mereka yang kebetulan gitu loh ya. Jag si emak itu jompo.
dia miskin jompo. Nah, nanti yang badannya sehat itu misalnya pegang 5 hektar. Dia ada hak yang harus diberikan sekian persen bagi warga yang miskin yang jompo itu yang tidak bisa nanam bambu. Ini pola. Betul, Pak. Nanti hutan berkeadilan tuh yang di ini. Ya. Ya. Itu emang harapan Pak Presiden itu. Oh iya. Itu Nanti bahwa gitu. Nanti habis hutan ini kita diskusi lagi terus. Kita udah jangan ya. Habis ini kita petakan, kemudian kita bagi gitu kan. Hak garap masyarakatnya yang tidak kebagian diberi, yang terlalu lebar dikurangin. Ya. Itu cara membangun keadilan. Gitu. Bocoknya. Itu. Sepakat. Udah ya, beres kan? Ya, beres ya. Jadi duanya tercapai, bambunya tercapai, perhutanan sosialnya terwujud. Nanti tambah lagi penanaman pohon hutan lindungnya untuk dipiara. Tetapi dikasih sanksi sosial. Siapa yang nyuri kayu di sini hukumannya berat. Gitu, ya. Oke, Pak. Udah, terima kasih Pak ya. Mohon maaf tadi saya marah ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Ya, langsung mangga. Ayo. Dak, nuhun ya. Beres. Aman, udah. Ya. Pak, penebangan pohon bambu dihentikan. terima kasih Pak. Ya, nuhun. Ya. Alhamdulillah kesesak napas enak. Ji, nges gitunya. Ajinya sing sehat. Mudah-mudahan kagantian awina nya. Ya, nuhun. Siap. Nuhun pisan. Nuhun, siap. Kayak kagantian awina tenang. Beres. Ayah Haji Udin tenang. Ya, beres. Ayo nuhun. Iya, nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Kali coba. Kunaon apa? Ayo biasa dibantu. Jadi kira dulu gitu. Ya, kenapa? Bentar, gua dampingi. Bah. Abah teh rek lapor naon? Ya, ayo lapor nama. Lapor apa ditebang we. Meledak ke sini. Enggak, ini sini Pak, sampah nyangkut sini. Sampah nyangkut sini, meledak. Backwater juga ke sana Pak. Hah? Backwater ke sana juga. Backwater kena. Ke sana. Ada yang limpas. Oh, airnya balik. Backwater itu kan airnya balik. Airnya balik. Ada yang limpas. Ya, ini peristiwa di Sukabumi itu sederhana menurut saya. Ya. Ini jembatan. Harusnya konstruksi jembatan itu tidak lurus, Pak. Konstruksi jembatan tuh melengkung. Jadi kalau konstruksi jembatan melengkung karena rusak hulunya, airnya lewat. Karena konstruksi jembatannya lurus, airnya dangkal, bawa material kayu dari hulu yang rusak hutannya, mentok di sini, balik airnya. Cek bahasa Bapak mah backwater. Ai cek aing mah cai balik deui. Aki, aing nggak ada alat berat. Dari udah jalan. Nanti makan. Ini yang punya jembatan siapa? Yang punya jembatannya siapa?
Yang punya jembatan siapa? Oh ini jembatan siapa yang bangun? Oh dibangun. Rela jembatannya dibongkar kan? Ya, kalau jembatannya nggak dibongkar nanti kejadian lagi kita nggak selesai. Nggak. Jadi gini. Jembatannya dibongkar, sungainya dinormalisasi. Jadi dua-duanya dilakukan ya. Alatnya sampai mana? Ya ini di Sukabumi saya hari ini ya. Saya cenderung untuk hari ini tidak dulu nyapa-nyapa warga, ya kan? Bagiin sembako, karena itu sudah tugas dinas sosial, bukan tugas saya. Hari ini saya fokus menyelesaikan berbagai konstruksi yang salah dan harus dibenahi. Mohon doanya dan sabar, karena yang rusaknya juga orang lain, yang memperbaikinya harus kita bersama. Ya. Hidup Bapak. Yang punya sewaan alat berat di sini siapa? Pak. Yang punya sewaan yang dekat sini? Kodim langsung. Anu gaduh sewaan alat berat itu saha? Siapa? Ayo tuh. Di dekat itu enggak ada. Di Bogor kan ada. Hah? Di Bogor mah di Parake kabeh kayak mah. Kodim Pak, Kodim. Nu kecil ya, nu kecil aja mah. Kodim keong. Ya? Di Kodim keong. Pak Bupati aya nu gaduh alat berat teh. Alat berat. Turunin aja, ini dibongkar Pak. Bongkar, nanti kalau didesainnya desain ulang Pak. Kalau desain dibikin melengkung. Ya, kan? Dibikin melengkung, jadi airnya lurus. Nah, kadituna mah nu paling utamanya warga we atau kumacarana ulah kieu. Tadi Pak, pas sarang Pemprov ya rencana pada di normalisasi. Oh, itu normalisasi mah kan hal yang gampang. Tapi kan konstruksi jembatan kena dirobi. Dibongkar aja, dibongkar kayak bising hujan deui. Udah hujan deui, mau di material, beledug deui. Gitu. Dibongkar heula, kayak bukan berarti hilang jembatannya, tetapi nanti konstruksinya dibangun. Saya tidak ada kata besok Pak, harus hari ini. Siapa yang bisa meramal nanti malam tidak hujan gede lagi? Ya, mulai cari Pak Bupati ada nggak dengan alat berat di sini? Cok, atau ya? Caket mana dicaket? Ya, sok cepat ya. Ini paling BBWS. Saya nu nyewana tenang lah bereuna ge. Betul. Hidup atau hidup? Iya. Ya sebenarnya kan semuanya itu disebabkan oleh dua aja aku saya tinggali. Satu hulunya sudah rusak, dua hilirnya tidak terurus. Ya. Benar Pak. Hilirnya rusak padahal mah aparatnya loba. Leuweung dia rusak hajar dong wae. Kalau bukan duit, tebar Bu. Kalau di barekingan. Kan tonggolnya udah rusak Pak. Ada yang sliding ada yang longsor emang enggak buat tetap hutannya rusak. Oh iya ada rusak. Air penambangan apa tuh? Perkebunan ya? Perhutani.
tapi tak alih fungsi. Pokoknya yang dulunya banyak pohon, sekarang kalau lihat di Ya, Isra itu udah perhutanannya mungkin nanti kita paparan ya. Ada gambarnya nggak? Gambar satelitnya ada nggak semua? Ada Pak bisa. Nah ini mah akan terus kalau tidak segera ngebenerin diri dan sadar diri. Kieu tiap tahun. Pulang ngajaran bahwa hujan 5 tahun sekali curah deras lain. Ada biasanya nilai hujan hari ini biasa aja, nggak terlalu besar. Memang daya tampung kita sudah tidak sanggup. Hujan apa dasar hujan? Biasa wae hujan. Iya. Jadi gitu hujan terus. Alhamdulillah Pak, banjir teh Pak, saya Pak hotel enggak banjir Pak. Oh, ulah cari cing wae tuh lah wae ngilu bantuan. Eta kan beres. Aya nama aya pagawean di video sareng video kabeh turun mung. Turun. Turun. Pak. Turun kabeh turun. Ayo turun sini kalau laju wae sia teh. Aing beres atuh botar ka bahaman. Tuh hari jam sia teh. Kalau ala-ala jo terus musibah teh ada guan bantuan we enggak dulu. Benar. Ada guan bantuan, anu bantuan di ajoan. Hidup saya turun. Hidup turun. Dibantu. Bes. Tingali oleh ku aki-aki tingali. Hari aki-aki buat babaseuhan. Bedog kesawuhan. Kebenaran hete. Bapak aing bijak si mana? Bapak aing. Aman tenang Pak. Itu dah. Jangan linggis kuluna. Rojok. Kasurnya. Anggus ya masalahna. Hah? Ya.
Kang no eta ka bisa asup tadinya? Udah bisa? Bisa. Ah, nah eta nuturkeun saeutik aya bedog ke bedog. Aya ada bedog. Aya bedog aya, tapi ada bedog. Bedog, pengen bedog cek. Bedog. Karo. Harus no, setelah no. Oh, ini temu nasional pakai. Oh, tiber. Pak. Banyak dirobas. Banyak ya malat, ayah malat, alangan gede. Dikawal Pak sebabnya. Si jeruk. Baik, kita lihat dah gede. Apa bawa dompet udah Bang? Ya. Awas paku itu ya, paku ya. Gawe, ane bapak ieu cari cing wae heuh. Gawe. Cing era kudu bapak aye. Bapak aing kudu gawe tuh. Aing well. Tolong dibantu, tolong yang di atas batu. Gadung lari, Batu kekompakan, yuk. Yuk, dengan yang bersatu, yuk. Oke, kali belajar pindah. Hati-hati, Ki. Awas, bayat, awas. Ki, ulah di dalam, Ki. Ki, Kade. Ulah di dalam. Bahaya kita jalan di sini nih, ulah di dalam. Beres, eta. Ceklah habis, jang kemis. Mis cepakan lah ke jang ke jero. Ayo, Pak. Kita. Coba. Bisa, Bu. Pakai saya cerita itu, enggak perlu ada. Bapaknya. Ayo, Bro. Selang bedol, Jo. Iya. Beres itu, Bu ya. Itu. Biar UDS, Pak Haji. Awas ke bawah, Pak. Awas ke bawah air, Pak. Bedolnya, Pak. Dalam, Pak. Ada 5, 2. Bapak aing mah mun teu beres. Ayo. Awas.
Ayo saya buka garuk. Iya, tarik ya. Kasur ini budak lah. Duduk tengah. Tarik. Om, dan keamanan cari itu Om. Cari tambang. Jadi yang kerjanya pakai tambang. Ya. Padang narupa tambang. Oke, bisa ayah harus tarik ke bawah aja orang saya narikna. Iya, Pak. Cari tambang. Ya bisa sih, ya bisa gampang selesai segera DG. Kan kudu pakai tambang, bisa ke bawah arus. Cari tambang. Tapi selang ngobrol kalau selang. Om, jangan sibuk konten Om. Turunin Om, ini kita kerja Om. Jangan orang lain kerja, ini hanya untuk cari produksi. Ya, mantap. Tidak punya sandal boleh itu. Ada satunya lagi Pak. Ayo. Atuh cayan bapak saya itu, bapak saya baru udah kena kedeng. Aduh. Kita dalam turun kabeh mah dah. Beres. Kan? Kayu gede. Woi, kayu lah gede. Ya, Mama. Lihat lagi. Kita tarik ke atas kayu meta. Kayunya susahnya. Kayu di atas, tarik kayu ke atas. Itu anggota sebagai besar kurve yang di pasar. Ya. Yang ada meninggal. Ya, tadi ya. Ini kuncinya ini aja kok gampang ini. Ya. Pas ini, Pak. Wah, ini betul. Pinter lu. Lokoti sing loba, Pak. Pas kopna sing loba. Ayo. Kuncin aja. Kuncin tarik. Oh, siap. Belakang aja, Pak. Sini, Pak. Tarik. Kita cari tong lagi yang banyak. Pelan. Sini, Pak. Tambang. Itu botong. Om, suruh. Tambang, Om. Tambang. Tuh, yang dalam. Goyang ya nama tuh. Alhamdulillah. Ya. Heng, Bapak satu turun, Heng. Kelap pakanin, kelap. Oh, biasa ada, Sok. Kira karosan beres pakanin jadi kelap. Alhamdulillah terang penting beres ya. Beres sesuai mah ya. Yang penting aya luas cai we. Kan? Belakang. Pusat enggak boleh ke Belakang aja, Seti, belakang. Belakang aja terus biar ini. Belakang. Oh, pasuk aja, Pak. Karung mas ini karung lah, karung. Oh, ya. Karung. Hujan ya, tunggu hujan. Kiri aja. Gawe ya, pincu. Lokal. Yang dalam pelan-pelan dorongnya. Jangan hujan. Pincu. Karunya yang kapornya tadi gawe tunggu hujan. Jadi jenderal karunya. Jauh kene.
Iya. Pelan-pelan. Kayak kita harus naon daikan. Oh enggak, saya udah masuk ke DG. Turun. Kaki ke Silameng, Ki. Oke, menang gelang, Ki. Pakai gelang ya? Lumayan ya? Kayu kebasan. Oh, terus. Ampun. Kanan mesin dia, mesin potong kayu, mesin. Sensor. Oh iya tambang Pak, tambang ya. Tabang deh. Oke, lagi ngambil. Pulau Kahujan, euy. Oh, ayo tambang jauh lama. Tambang sudah detik, weh. Wah, Bang Kahujan karunya Kapolres jadi Kapolres. Iya. Siap dilaksanakan, Pak. Ini Kapolres ke kamu. Sudah 2 kali, Pak. 2 kali, Pak. Balik sini. Kota. Ada 2 kali bencana, Pak. Iya, berarti 2 kali. Biasa karunya. Desember ya. Apa yang kemarin ya? Ada ini juga. 2 kali. Baru jabat 2 bulan bencana, Pak. Ayo. Ini, Bupati, bisa damkar silakan ya Bupati. Sakitnya dicepetin nih, sakitnya. Pandi. Jadi kait. ayo ke sini ke bawah. Pandi. Berapa? Kawan hujan. Si karunya tong hujan. Bang, kawan hujan. Toples. Lumayan. Wah. Nah, kata tanam kantong naon teh? Kalau naik tanah. Karena lah pangain mah. Sana aja ya. Keprok jang, sebolong jang. Bolong. Saya lulus sama teh ya. Kayu. Iya bang, nggak salah lumayan bang. Itu beres. Tinggal liuk pesan gede kan? Geus bang. Hah? Tinggal dirajok. Ayo apa? Dalam, Pak. Mundur dikit ya. Lek Pak, hati-hati kabeh. Leleh, Pak, benar, Pak. Itu kayak apa? Oh, biar. Kai yang mau. Ayo lalu lintas ngaturna di cai. Awas kantor. Ngaturna di cai. Kayu. Ini Pak Kapolres, Pak Dandim lihat mengenang masa kecil. Oh, siap. Renang lagi di sungai. Berhari-hari berbulan-bulan sengaja saya biarkan. Ada enggak yang kemudian membenahi? Ternyata tidak ada, kan? Padahal petugas ada di sini setiap hari nyapu kanan kiri. Petugasnya ada, tapi tidak ke sini. Kenapa? Karena orang bekerjanya itu hanya jalur ini saja, melaksanakan nyapu. Itu yang disebut nyapu itu harus dengan rasa dan tanggung jawab lingkungan. Ini yang harus dibenahi. Dan di sini harusnya ada pengawasnya.
Sini, Pak. Saya nanya, di sini ada pengawasnya nggak? Di sini ada pengawasnya nggak? Pengawas kerja. Ada. Ada. Dari kecamatan. Pengawas. Ini kecamatan kerjanya. Hah? Panggil coba. Camatnya kan pensiun. Tekmatnya panggil coba. Ini kan berarti nggak berjalan. Ini kan bisa dilihat. Nah, kelihatan setiap hari. Yang kerjanya harusnya diarahin. Ini kan hanya nyapu, melaksanakan kewajiban. Salurannya tidak dibersihkan. Harusnya dikerjakan tiap hari. Nah, ini numpuk. Ya kita ngingetin aja para ASN untuk bekerja dengan baik. Itu aja. Para ASN bekerja dengan baik, bekerja dengan baik, bekerja dengan baik. Saya anggota DPR RI aja bangunnya jam 4 kok. Bagi ngontrol. Ini WA belum dijawab. Masih checklist 1 sekretaris kecamatannya. Ayo ini angkat dulu, Bos. Mobilnya parkir masukin sini. Masukin sini. Mobilnya masukin sini, jangan ngalangin jalan. Mundur, mundur. Kasih yang menanganinya di kecamatan kasih naon. Hah? Ada khusus mandor taman. Ada khusus mandor taman. Di kecamatan. Bukan di kecamatannya, di bawah kasih apa? Kalau nggak salah di bawah kasih transit. Kasih tantrip. Coba kasih tantripnya, kasih tantripnya. Dia loper koran. Tapi karena korannya tidak laku, sudah tidak zaman lagi, sudah digital, akhirnya jadi THL. Ya, THL di mana, Nak? Di Kominfo. Nah, jatuh di mana? Di depan di kantor di Pupulang. Mau pulang ke arah Grantin naon? Di kendaraan. Mau naik motor. Bonceng bawa. Sendiri, Pak. Sendiri, bonceng bawa. Potong. Ya, Potong? Potong apa ihungkul? patah, Pak. Diurut di mana enak? Ini masa penyembuhan. Oh, udah mulai udah nyambung, udah. Ya istri. Waduh, diantar dong, mencintai waduh. Ya pintar diantar. Waduh, iya dong, pasangan setia kan dia tuh. Waduh, pasangan setia. Dagang koran yang ayeuna alus mana? Ya saya ya. Waduh, aduh sekarang. Dicintai. Kamu potong suku dia bisa kena naik tuh. Nanya. Biasa. Oh, walaupun kakinya patah kalau naik masih. Oh, aduh, mantap. Ya sok atuh. Tapi jalan mah, kade hati-hati sama motorna. Kan TPS 3R ada berapa? 7. Ada 7. 7-7-nya tidak optimal. Tidak berjalan. Jadi kan sekarang sudah ada pusatnya PDU kan. Sampah bisa ke sana semua. Nanti mereka dikasih bubur sampah untuk dibikin magot. Jadi mereka tidak bermodal lagi. Memang kalau ngelola TPS 3R pakai modal. Kalau modalnya nggak cukup menggerakkan memang akan jalan. Biar jalan Ya selama didampingi berjalan, setelah tidak didampingi tidak berjalan. Besok atau nggak kayak nggak ada. Ya dah jalan ya, siap dia udah apa? Ya baiklah di pacuran lah ya. Oh iya di pacurannya beres ini toh. Jadi bayangin loh, kalau di Indonesia itu banyak terjadi kecelakaan wajar. Karena memang segala sesuatunya dipersiapkan untuk musibah. Di handling di mana saja. Kadang kerja nggak pakai standar. Ya begitu. Kadang-kadang di wadahan heula ulah bakal langsung ditunda. Hei wadahan heula. Sok wadahan heula. Wadahan heula ulah bakal langsung ditunda ke kadincak. Bahaya.
Buat yang buang kaca di sini, saya doain ya, semoga disadarkan bahwa perbuatan Anda itu mencelakakan orang lain. Semestinya kan ini tidak dilakukan kalau Anda bermoral, kalau Anda beriman. Dan ini dibiarkan lama. Padahal petugas banyak, aparat banyak. Segala rupa ada ya, ada pempes, ada kaca. Ini taman loh, ada pura. Ampun deh, parah. Makanya kalau saya ngomong tentang agama, tentang Pancasila, tentang apapun, perilaku hidupnya jangan ketinggian. Gini aja deh, nggak boleh buang kaca di mana aja, nggak boleh buang pempes di mana saja, nggak boleh buang sampah di mana saja. Itu aja deh. Ngomong agama Pancasilanya jangan ketinggian. Coba lihat, bayangin ke bawah, keinjak. Ya, penting aku pacul om. Siapkan pacul. Oh. Nah. Ya desa mana ya? Aing mah ngerakeun pisan. Bejaan wargana tong micenan beling kadinya. Ya taneuh kuat geus naik sakieu. Oh, kadituna wargana atuh nyebutan jukut. Kakarek ayeuna aya aing karek dicarabutan. Oh. Pan RT RW teh aya honorna atuh nitah-nitah kerja bakti ka warga. Aya mandor teh Bang Kos. Mana? Bapak mandor di dia. Apapun teh aya teh mah Pak Rahmat sama Pak. Saha? Pak Rahmat. Jadi Bapak kerjanya apa saya nanya? Tapi di kepegawaian, Pak. Kepegawaian. Tugasnya apa? Tugasnya ya di pegawaian, misalnya administrasi sama pegawai di CAP. Oke, saya nanya. Ya. Ada tunjangan kinerja daerah? Ada. Ya kan? Ya. Ada tunjangan kinerja daerah. Apa itu tunjangan kinerja daerah? Tunjangan kinerja daerah artinya bahwa para pegawai mendapat tunjangan lebih berdasarkan kinerja. Saya nanya, ini tugas siapa? Ini tugas siapa dari sisi kepegawaian? Ya dari taman. Hah? Dulu kan taman. Nah, sekarang kan di kecamatan. Betul. Ini tugas siapa pegawai negerinya? Pegawai negerinya pas kebetulan SP-nya itu Pak Rahmat dari cabang itu Pak Rahmat, bukan saya pasahkan di pegawaian. Betul. Tapi Bapak overflow ikut mengesahkan honor. Kan bidang kepegawaian. Ya. Kan peningkatan kinerja pegawai, honor pegawai kan dioprol, diparap oleh Bapak bidang kepegawaian. Ya. Bener nggak? Betul. Nah makanya saya nanya, ini siapa dari sisi ASN-nya? Siapa ini yang bertanggung jawab? Ya kebetulan kan SP-nya kan dari Salmo Pak Rahmat itu SP-nya jadi membawahi ini. Ya, jadi Pak Rahmat yang membawahi ini. Nah kemudian Pak Rahmat sekarang di mana? Sekarang kan lagi ada acara Pak di Sukasari, pas kebetulan si Bapak Pak Kabin nelfon sama saya. Ya berarti kan Pak Rahmat tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ya pas kebetulan kan acaranya ada acara. Bukan. Ini kan bukan pekerjaan hari ini Pak. Ini pekerjaan yang mesti dilakukan oleh ASN. ASN cuma menggerakkan para THL untuk babat ini, untuk ngangkat ini. Ini tidak dilakukan. Berarti Pak Rahmat itu tidak bekerja dengan baik. Gitu loh Pak. Nah Bapak approval. Nah saya nanya, kalau orang tidak bekerja dengan baik, layak nggak dapat tunjangan kinerja daerah? Saya nanya Bapak bidang kepegawaian, layak nggak orang tidak bekerja dengan baik, diparap dapat tunjangan? Layak nggak? Kerjanya enggak, tunjangannya diambil, layak nggak? Ayo Bapak jawab. Ini atasannya apa ya dari halo? Assalamualaikum. Dia malah ngangkat telepon dulu. Itu pegawai. Rah warga di dinya rah. Aing mah ngerakeun aing mah jadi lurah teh. Oh, saya nanya ke Bapak, saya nanya. Layak nggak orang yang tidak bekerja dengan baik dapat tunjangan? Nah, kebetulan gini Pak, hari ini kan Pak Rahmat katanya sakit. Saya nggak nanya Pak Rahmat hari ini, Pak. Katanya kan hari ini kan katanya mau ke sini. Bukan. Ini kan ini pekerjaan hari ini apa pekerjaan yang harus dikerjakan dari dulu? Ya dari dulu, Pak.
Nah, dari dulu. Berarti Pak Rahmat itu tidak bekerja dari dulu. Saya cuma nanya, layak nggak Pak Rahmat yang tidak bekerja dengan baik di sini mendapat tunjangan? Jawab Bapak itu aja, layak nggak? Saya nggak bisa memastikan rencana Pak. Saya juga kan staf biasa Pak. Saya staf biasa. Iya kan Bapak bilang kepegawaian? Iya betul. Saya dibawahi kan ada atasan saya. Atasannya siapa? Bu Nani. Ya panggil Bu Nani sini. Tadi apa tadi? Bapak nggak usah takut. Nggak takut. Saya cuma nanya ke Bapak dari sisi staf. Saya gini, layak nggak orang yang tidak bekerja dapat tunjangan? Kata saya kan saya sebagai atasan bawahan biasa Pak. ASN, Abdi Negara, ya kan? Bapak punya Sabta Prasetya Korfri, kan Bayi Bojur Korfri kan? Bapak harus bicara yang sebenarnya dari sisi aspek kepegawaian. Saya nanya, orang yang tidak bekerja layak nggak dapat tunjangan? Nanya saya. Hah? Orang yang tidak bekerja dapat nggak? Layak dapat tunjangan kinerja daerah? Layak. Ya sudah, kalau Bapak berkata orang yang tidak bekerja layak mendapat tunjangan kinerja daerah, ya sudah. Kalau kesimpulan Bapak segitu, seluruh ASN tidak usah bekerja. Kan pas per hari ini Pak orangnya kan lagi sakit. Bapak jangan gitu. Saya kan ada nanti memang kalau salah. Saya dengerin sama Anda, dengerin. Ini bukan pekerjaan hari ini, Pak. Ini pekerjaan yang sudah dilakukan berbulan-bulan. Saya minta tanggung jawab pegawai negeri. Kok masih ngotot? Loh, Bapak ngotot. Ini pekerjaan yang layak dilakukan berbulan-bulan. Ini dibiarkan. Mata Anda di mana? Masa makan gaji buta tiap bulan? Anda sebagai bidang kepegawaian cuma nanya gitu aja. Ini pekerjaan lama Pak, beling itu lama. Saya nanya, kalau beling keinjak orang titanus dan mati, Anda berdosa tidak? Bidang kepegawaian berdosa tidak? Camat berdosa tidak? Saya nanya. Kalau kaca ini diinjek orang mati dan menjadi yatim anak-anaknya, pegawai negeri berdosa nggak? Saya bilang ini kan bukan pekerjaan hari ini, nggak layak ini sama saya. Camatnya ada, suruh panggil ke sini camatnya. Anda harusnya malu. Saya warga biasa, peka terhadap lingkungan. Anda pegawai negeri, tidak punya rasa malu. Panggil camatnya sekalian, panggil ke sini. Telepon camatnya. Ini kan prinsip-prinsip pengelolaan ASN-nya harus dibenahi. Nggak bisa begitu. Orang ditanya tanggung jawab aja nggak bisa jawab. Gimana? Orang yang tidak bekerja layak mendapat tunjangan kinerja daerah. Bayangin aja. Sini kan tugasnya nggak nyapu, hanya menggerakkan para pekerja ini untuk menunjukkan hal-hal mana yang harus dikerjakan. Itu aja kok. Bayangin loh, kepegawaian seperti ini harus dibenahi, dan ini terjadi di seluruh Indonesia modelnya seperti ini. Dan harus dibenahi kalau negara ingin produktif. Dan tindakan kan kinerja daerah bukan akal-akalan untuk daparin honor, bukan. Tapi berdasarkan kinerja yang dilakukan baru keluar duit, bukan administrasi. Kan harusnya malu kalau saya turun ngerjain ini, itu rasa malunya harusnya keluar, bukan santai gitu loh. Ini kan gila, nggak punya perasaan. Saya itu ke Bapak ngajarin tentang tugas dan kewajiban, ya kan? Kan bidang pegawaian kan ada unsur pembinaan kepegawai, gitu loh. Makanya kan ini kan harusnya kan para pegawai di sini yang di Kecamatan Jatiluhur ini dengan apa yang saya lakukan harusnya punya rasa malu. Kan ini kan bukan tugas saya, gitu loh Pak. Seharusnya tugas pokoknya adalah tugas para pegawai di kecamatan. Tetapi karena ini berlangsung secara terus-menerus, akhirnya saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh beresin.
Nah, kedepannya fungsinya harus berjalan. Gitu loh, Pak. Gitu. Makanya Bapak mah takut, saya juga tahu. Bapak mah sieun menyebutkan yang tidak bekerja tidak mendapat TKD. Bapak takut ngomongin itu. Padahal Bapak bidang kepegawaian, jangan takut, ucapin aja. Karena itu amanat undang-undang. Bukan kata saya. Saya nanya deh, definisi tunjangan kinerja daerah. Stop, saya masih senyum sekarang. Apa definisinya? Bingung. Pokoknya duit tiap bulan nambah. Saya nanya, yang bidang pengawasan taman ini dapat berapa TKD? Ya bidang pengawasannya kasih. Kasihnya dapat berapa tunjangan? Berapa ya? 7 juta lah. Kasih. Lurah 10 loh, Pak. Iya. Nah, kasih 7. Kasih itu dapat 7 juta tunjangan kinerja daerah. Di luar gaji kan, Pak? Ya kan kalau dengan gaji pokok tunjangan keluarga dapatlah 10 juta lebih kan? Jadi uang 7 juta itu nggak jadi apa-apa. Karena tidak berjalan. Dan saya nanya ke para pegawai tidak pernah datang. Gitu loh. Pak siapa kasihnya? Kasihnya Pak Rahman. Jadi nggak pernah datang. Jadi anak-anak ini saya tanya, suka nggak ada pengawas datang ke sini? Nggak pernah. Gitu loh, Pak. Artinya turunnya nggak pernah. Padahal ngapain di kantor? Gitu loh, Pak. Di kantor kan ngasihin produksi apa-apa kan? Kecamatan kan hari ini tugas pokoknya makin nggak ada. KTP sudah dicapil. Sudah hampir nggak ada. Gitu loh, Pak. Kan ngurus kebersihan aja tiap hari. Kebetulan pegawainya juga sedikit, Pak. Cuma Sebentar, Bapak jangan terlalu berargumentasi. Pegawai sedikit, saya nanya, yang nyapu pegawai apa bukan? Bukan. Yang angkat tanah pegawai apa bukan? pegawai. Bukan, Pak. Yang angkat tanah THL, Pak, tenaga harian lepas. Tugasnya kan cuman ya angkut ya, ya bersihkan ya, ya kotor cuman gitu aja, Pak. Cuman nunjuk. Kan udah digawean aja. Ini Pak Nur, ini saya nanya nih, saya sampai marah tadi. Saya nanya tentang tunjangan kinerja daerah itu boleh nggak diberikan sama orang yang nggak kerja? Enggak boleh, ada aturannya. Kata dia boleh. Ini kan saya kasih tahu Pak Nur ya, coba dipanggil. Ini mah saran dari saya ya, saya kan nggak berhak untuk memerintah. Saran dari saya, ini kan kinerja kebersihan ini setelah diserahkan di kecamatan itu kan nggak jalan. Ya ini dari sini sampah numpuk ini udah berbulan-bulan loh. Saya diem aja dulu. Dari Bina Marga kemarin itu kan. Dari Cipta Karya. Itu tidak berjalan. Nah, tapi kan tunjangannya turun terus, Pak. Saya kan nanya kan ini siapa yang bertugas? Kemarin katanya Dadang. Dari Dadang digeser lagi, kasih. Kan nggak nyangkul. Cuman pagi-pagi jam 6 udah bangun, udah di lapangan ditunjukin ini habis itu selesai ke kantor. Kan selesai, Pak. Nah, ini nggak berjalan. Nah, dicoba dievaluasi di seluruh kecamatan, bukan hanya di sini. Iya. Di seluruh kecamatan berarti fungsinya tidak berjalan. Kalau fungsinya tidak berjalan, bisa bisa tunjangannya dievaluasi atau kewenangannya ditarik lagi, dikembalikan. Iya. Gitu. Tuh, kata kepalanya nggak boleh diberikan. Ya aja juga kinerja ya asalnya. Udah, Pak, maafin saya ya. Kemarin Bapak, maafin. Habis Bapaknya tidak bisa menjawab menjadi tugas Bapak. Takut, Pak. Takut kenapa? Bapak harus takut, lebih takut sama ini loh, Pak. Daripada takut sama atasan Bapak. Takut sama atasannya, takut dimarahin. Ya kalau atasannya salah. Dan nanti kita bareng-bareng. Kita bareng perbaiki. Camat-camat itu pagi-pagi sebelum masuk kantor mestinya keliling dulu. Lurah-lurah itu keliling dulu, gang mana-mana semua bergerak. Kalau semua orang masuk kantor, diam ngobrol, baca online, nggak produktif negara ini. Bapak lurah juga sama. Tunjangan, sia-sia rokok udah dihanap. Keliling kalau pagi-pagi, Pak Lurah juga, Pak Kades. Ayo naik motor keliling, dicek. Iya jarangkung sia, kuaing dicabutan sia imahna gitu. Sebenarnya gini, Pak. Nggak sih mali tugas Pemda. Ini Bapak mah tugasnya ke sini. Ya, siap. Gitu. Nggak sih tong di komentaran. Ada tugasnya, tupoksinya ada. Walaupun sebenarnya nggak usah nanya tupoksi aja, kalau nunggu singkat aja. Ini nih tugas Bapak. Tiap hari keliling Kalau musim kampung. hujan itu biasanya ngebutnya seminggu tunggu lagi. Lain saminggu sia teh jokutnya sabulan aing teh geus sabaraha ka dieu. Bari nanti saminggu. Urang teh tukang muter nyaho.
Keluarga itu seborok. Enggak, seluruh anak turun ke handap, pidato. Kasih tahu ke warga, hei kebersihan jaga, hei. Bari dicontohan. Baru contohan yang apa dirinya tuh ngangkeng kamar Kunaon? angkat kayu gede. Atuh kunaon ngangkat kayu atuh. Karena yang cepet ya. Saya tugaskan itu. Atau minimal kalau Pak Kades repot, sekdes suruh keliling. Kaur kan banyak. RT RW panggil, siap honor, ku aing mau turun siap mun lingkungan anak kotor. Gitu. Tahan honorna. Oke? Siap. Gitu. Ku duit mah gerebeg jelema. Sia duit mau dibikeun lamun kotor lingkungan anak. Gitu. TKD nggak akan diberikan kalau kinerjanya buruk. Baru. Tapi TKD nangis dicokot di heula ku Bang. Mana RT-na? Sia goblok saya jadi RT. RT belah itu, Pak. RT belah mana sia? Oh, mau nggak Marna? Warga sia teh cenah bebersih lingkungan. Iya teh atau si kondisi. Ai kebersihan lingkungan jangan saha. Jangan warga kene lain jangan aing. Pokoknya ke giliran KTS ku aing carekan. Tinggalin. Ku aing gilir sia. Ya pimpon rapat. Karena sekarang itu orang tidak takut sama pimpinan, tapi orang takut sama viral. Alhamdulillah Pak, instruksi terus. Lain instruksi sia teh contohan. Hese ngadogon instruksi mah instruksi. Sudah diinstruksikan. Zaman ayeuna mah moal didenges ya. Tadi saya sempat marah nih karena anggota Bapak bilang, saya nanya kan, ini kan ada pengawasnya yang sudah diserahkan ke kecamatan, ya kan? Dan artinya pengawasnya kan tidak bekerja dong. Kalau setiap hari sampah numpuk, Biasanya ya di fungsi ini berbulan-bulan, ya kan? Tiap kasihnya kan tidak bekerja dengan baik. Gitu. Makanya saya nanya, karena dia kan bidang pegawaian Pak Dadang. Ini saya nanya, kalau orang tidak bekerja boleh nggak dapat TKD? Pak Dadang bilang boleh. Saya marah masa boleh? Nggak bisa. Nah sekarang Pak Kepala BKD nih sama Kepala Inspektorat coba bikin evaluasi pada semuanya, bukan hanya pada persoalan kebersihan yang tugasnya di kecamatan sama taman, tapi semuanya yang tidak bekerja ini ya nggak usah dapet. Memang Kalau yang kerja pasti otomatis nggak dapat, Pak. Ya, tapi kan faktanya pekerjaannya tidak berjalan, Pak. Ngisi TKD. Artinya kan ngisi TKD-nya administratif aja. Ada di atasan masing-masing kadang-kadang ya gitulah jadi aku pakai. Makanya di 2022 kita bikin itu, Pak, evaluasi eksternal. Jadi pihak luar yang menilai. Iya, Pak Camat. Ini saya tadi marah sama staf sama Pak Camat. Pertama ini kan sudah di kecamatan fungsinya. Berarti staf Bapak nggak jalan, Pak. Seberapa orang sih, Pak? 10. Bukan. Kalau gini loh, yang diperlukan itu adalah orang yang menggerakkan. Kasih tantrip itu kan nggak nyapu, Pak. Camat itu kan nggak nyapu. Camat itu kan nggak angkat tanah. Cuman turun pagi-pagi, tunjukin. Ini kotor, Pak. Ini sapuin. Ini kerjanya nggak baik loh, Pak. Ini cabutin rumputnya, cuma nunjuk. Kenapa ini terjadi? Nggak pernah turun. Harusnya pagi-pagi camat, sekretaris kecamatan, kasih tantrip semua turun, lihat keliling. Karena di kecamatan kan sekarang hanya administrasi, kan kerjaannya udah hampir nggak ada. Kecamatan kan hampir pegawaian, Pak. Hah? Iya kan, iya hampir nggak ada kerjaannya, tinggal PPAT, nungguan. Nggak tahu saya jarang, ya kan? Jarang, tinggal PPAT. Nah, turun, fokus kita ini kebersihan aja deh, sama keindahan. Karena efek dari kebersihan keindahan itu ekonomi. Kalau bersih dan indah, maka wisata jalan. Kalau wisata jalan, hotel penuh, rumah makan penuh. Oh, Jatiluhur penghasil. Oh, udah hasil banyak duit. Itu, dan Pak Camat tidak boleh parap atau tanda tangan tunjangan kinerja staf kalau stafnya nggak kerja. Tadi staf Bapak nanya, orang nggak kerja boleh nggak dapat tunjangan? Kata staf Bapak boleh. Sial, ku Camat cenah. Sarua lurah ge, lurah juga sama ancam ke RT RW, ke kadus. Kalau lingkungannya kotor, honor tidak turun. Ada gotong royong bukan salah sih kan asap biasa. Masih. Nah, nggak akan efektif, Pak. Nggak akan efektif. Yang efektif tuh gini. Setiap orang dikasih target. Kalau nggak dikasih target susah.
Itu numpuk geus berbulan-bulan. Terus saya dibiarin aya nu hidang teh. Kulantaran eueuh nu hidang wae yang udah kita kerjain. Lila ieu mah tinggal lila. Jeung gapura ge Sarua kepala BKD kan ningali kunaon ngajadog wae. Harusnya kepala BKD-nya tuh juga sama ketika keliling ini salah, ini tugas siapa lihat kan, tinggal dilihat kan, data digitalnya sudah ada, ini tugas ini, habis itu langsung di WA, tunjangan kinerja Anda tidak akan saya ACC karena Anda tidak bekerja. Tegas dong bos. Tuh nih. ACC harus diambil Pak di kepala badan masing-masing. Ya tapi kan penegasan bisa. Langsung inspektorat turun memeriksa. instruksi langsung. Itu dong. Malu Pak, korpri Pak. Ulang tahun itu Pak. Hanya mana kerakeun teh. Setiap momen kegiatan seremonial diarahin pada hal produktif. Jadi kalau saya sampai ngangkat sampah di sini, tanah beling di sini, bukan overlapping, bukan. Garawes ya, bener. Ibu cangcut di mana ya? Ibu cangcut dari mana ini? Di pabrik beli. Anak ibu jualin cangcut. Bikinnya sabaraha itu cangcut teh? 15.000, ambilnya anak 3.000. Oh, sehat ke cangcut ya? Iya, biar dolan teh ku ibu. Ya, pasang teman ke dulur ke dia. Ya, ibu-ibu dagang cangcut can anu meuli. Cangcut. Ya 15.000-an hiji sok bagikeun. Ibu rek make cangcut kieu. Moal. Moal cenah. Foto cenah ibu sabaraha hiji cangcutna. Aya salosin abdi mah. Salosin, yang ka dia dibeli kabeh. Tapi cangna di bumi aya. Enggak cangcut unggul. Alhamdulillah. Ini tinggali meni warna-warni. Aduh cangcut. Bungan ibu-ibu di dia mah biasa make cangcut tuh 500.000. Tara make cangcut anu model kieu cenah murah. Bolong, Pak. Apa namanya diborong ku bapak gitu maksudnya. Mantap kenanyakan ibu arek moal ieu. Kata murah-murah. Ibu gede. Ibu cangcutnya gede. Si ibu nyokot cangcut depan gede na. Ya Allah. Ini belangge cangcut. Iya cangcut meni belangge. Mana bapak kan ini dua, ada tilunya nakna. Itu doi itu Enggak, lunas. Jadi dalam rangka hari ulang tahun Korpri, ya kan, Kepala Badan Kepegawaian membagikan cangcut. 15 kan sama kali 12. 15 kali 1 kali 13. Terus kali 20 lah. Ya 300. Dalam rangka hari ulang tahun Korpri cenah. Mari kita hidup cangcut. Ya, mari kita menghidupkan cangcut. Mari kita memasyarakatkan cangcut dan mencangcutkan masyarakat. Saya tidak minta maaf ya tadi marah ke Bapak. Tuh sekarang ada kepala BKD, ada camat, ada kepala inspektorat. Bapak layak tidak memparap pegawai yang tidak bekerja dengan baik. Jangan takut, dilindungi mah. Iya, dilindungi. Tuh, lesion. Oh, dilindungi. Boleh tidak meng-ACC. Boleh tidak meng-ACC. Harus berani kalau Pak Camat juga jangan ACC, kasih yang tidak kerja dengan baik. Gitu. Berani begitu mau gue ngambek ya masalah, tapi nggak akan benar.
berhari-hari, berbulan-bulan sengaja saya biarkan. Ada nggak yang kemudian membenahi? Ternyata tidak ada, kan? Padahal petugas ada di sini setiap hari nyapu kanan kiri. Petugasnya ada, tapi tidak ke sini. Kenapa? Karena orang bekerjanya itu hanya jalur ini saja, melaksanakan nyapu. Itu yang disebut nyapu itu harus dengan rasa dan tanggung jawab lingkungan. Ini yang harus dibenahi. Dan di sini harusnya ada pengawasnya. Sini, Pak. Saya nanya, di sini ada pengawasnya nggak? Di sini ada pengawasnya nggak? Pengawas kerja. Ada. Ada. Pengawas. Ini kecamatan kerjanya. Nah, panggil coba. Camatnya kan pensiun. Tekmatnya panggil coba. Ini kan berarti nggak berjalan. Ini kan bisa dilihat. Nah, kelihatan setiap hari. Yang kerjanya harusnya diarahin. Ini kan hanya nyapu, melaksanakan kewajiban. Salurannya tidak dibersihkan. Harusnya dikerjakan tiap hari. Nah, ini numpuk. Ya kita ngingetin aja para ASN untuk bekerja dengan baik. Itu aja. Para ASN bekerja dengan baik, bekerja dengan baik, bekerja dengan baik. Saya anggota DPR RI aja bangunnya jam 4 kok. Bagi ngontrol. Ini WA belum dijawab. Masih checklist 1 sekretaris kecamatannya. Ayo ini angkat dulu, Bos. Mobilnya parkir masukin sini. Masukin sini. Mobilnya masukin sini, jangan ngalangin jalan. Mundur, mundur. Kasih yang menanganinya di kecamatan kasih naon? Hah? Ada khusus mandor taman. Ada khusus mandor taman. Di kecamatan? Bukan di kecamatannya, di bawah kasih apa? Kalau nggak salah di bawah kasih trantip. Kasih tantrip. Coba kasih tantripnya, kasih tantripnya. Dia loper koran. Tapi karena korannya tidak laku, sudah tidak zaman lagi, sudah digital, akhirnya jadi THL. Nya, THL di mana, Nak? Di Kominfo. Nah, jatuh di mana? Di depan di kantor di Pupulang. Mau pulang ke arah Grantin naon? Di Sendarahan. Mau naik motor. Bonceng bawa. Sendiri, Pak. Sendiri, bonceng bawa. Potong. Ya, Potong? Potong apa ihungkul? Batas, Pak. Diurut di mana, Enak? Ini masa penyembuhan. Oh, udah mulai udah nyambung, udah. Ya istri. Waduh, diantar dong, mencintai waduh. Ya pinter diantar. Waduh, iya dong, pasangan setia kan dia tuh. Waduh. Pasangan setia. Dagang koran yang ayeuna halus mana? Ya saya ya. Waduh, aduh sekarang. Dicintai. Kamu potong suku dia bisa kena naik tuh. Nanya. Biasa. Oh, walaupun kakinya patah kalau naik masih. Oh, aduh, mantap. Ya sok atuh. Hati jalan mah, kade hati-hati sama motor mah. Kan TPS 3R ada berapa? 7. Ada 7. 7-7-nya tidak optimal. Tidak berjalan. Jadi kan sekarang sudah ada pusatnya PDU kan. Sampah bisa ke sana semua. Nanti mereka dikasih bubur sampah untuk dibikin magot. Jadi mereka tidak bermodal lagi. Memang kalau ngelola TPS 3R pakai modal. Kalau modalnya nggak cukup menggerakkan memang akan jalan. Ke jalan Ya selama didampingi berjalan, setelah tidak didampingi tidak berjalan. Besok atau nggak kayak nggak ada. Ya dah jalan ya, siap ya baiklah di pacuran lah ya. Oh iya di pacurannya beres ini toh. Jadi bayangin loh, kalau di Indonesia itu banyak terjadi kecelakaan wajar.
Karena memang segala sesuatunya dipersiapkan untuk musibah. Handling di mana saja. Kadang kerja nggak pakai standar. Ya begini. Kadang-kadang di wadahan heula ulah bakal langsung ditunda. Hei wadahan heula. Sok wadahan heula. Wadahan heula ulah bakal langsung ditunda ke kalincak. Bahaya. Buat yang buang kaca di sini, saya doain ya, semoga disadarkan bahwa perbuatan Anda itu mencelakakan orang lain. Semestinya kan ini tidak dilakukan kalau Anda bermoral, kalau Anda beriman. Dan ini dibiarkan lama, padahal petugas banyak, aparat banyak. Segala rupa ada ya, ada pempes, ada kaca. Ini taman loh, ada pura. Ampun deh, parah. Makanya kalau saya ngomong tentang agama, tentang Pancasila, tentang apapun, perilaku hidupnya jangan ketinggian. Gini aja deh, nggak boleh buang kaca di mana aja, nggak boleh buang pempes di mana saja. Nggak boleh buang sampah di mana saja, itu aja deh. Ngomong agama Pancasilanya jangan ketinggian. Coba lihat, bayangin ke bawah, keinjak. Ya, penting aku pacul om. Siapkan pacul. Oh. Nah. Ya desa mana ya? Aing mah ngerakeun pisan. Bejaan wargana tong micenan beling kadinya. Ya taneuh kuat geus naik sakieu. Oh, kadituna wargana atuh nyebutan jukut. Kakarek ayeuna aya aing karek dicarabutan. Oh. Pan RT RW teh aya honorna atuh nitah-nitah kerja bakti ka warga. Aya mandor teh Bang Kos. Mana? Bapak mandor di dia. Apapun tapi aya teh mah Pak Rahmat sama Pak. Saha? Pak Rahmat. Jadi Bapak kerjanya apa saya nanya? Tapi di kepegawaian, Pak. Kepegawaian. Tugasnya apa? Tugasnya ya di pegawaian, misalnya administrasi sama pegawai di CAP. Oke, saya nanya. Ya. Ada tunjangan kinerja daerah? Ada. Ya kan? Ya. Ada tunjangan kinerja daerah. Apa itu tunjangan kinerja daerah? Tunjangan kinerja daerah artinya bahwa para pegawai mendapat tunjangan lebih berdasarkan kinerja. Saya nanya, ini tugas siapa? Ini tugas siapa dari sisi kepegawaian? Ya dari taman. Hah? Dulu kan taman. Nah, sekarang kan di kecamatan. Betul. Ini tugas siapa pegawai negerinya? Pegawai negerinya pas kebetulan SP-nya itu Pak Rahmat dari camat itu Pak Rahmat, bukan saya pasakan di pegawaian. Betul. Tapi Bapak overpol ikut mengesahkan honor. Kan bidang kepegawaian. Ya. Kan peningkatan kinerja pegawai, honor pegawai kan dioprol, diparap oleh Bapak bidang kepegawaian. Ya. Bener nggak? Betul. Nah makanya saya nanya, ini siapa dari sisi ASN-nya? Siapa ini yang bertanggung jawab? Ya kebetulan kan SP-nya kan dari Salmo Pak Rahmat itu SP-nya jadi membawahi ini. Ya jadi Pak Rahmat yang membawahi ini. Nah kemudian Pak Rahmat sekarang di mana? Sekarang kan lagi ada acara Pak di Sukasari, pas kebetulan si Bapak Pak Kabin nelfon sama saya. Ya berarti kan Pak Rahmat tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ya pas kebetulan kan acaranya ada acara. Bukan. Ini kan bukan pekerjaan hari ini Pak. Ini pekerjaan yang mesti dilakukan oleh ASN. ASN cuma menggerakkan para THL untuk babat ini, untuk ngangkat ini. Ini tidak dilakukan. Berarti Pak Rahmat itu tidak bekerja dengan baik. Gitu loh Pak. Nah Bapak berapa? Nah saya nanya, kalau orang tidak bekerja dengan baik, layak nggak dapat tunjangan kinerja daerah? Saya nanya Bapak bidang kepegawaian, layak nggak orang tidak bekerja dengan baik, diparap dapat tunjangan? Layak nggak? Kerjanya enggak, tunjangannya diambil, layak nggak? Ayo Bapak jawab. Ini apa ya dari halo?
Assalamualaikum. Dia malah ngangkat telepon dulu. Itu pegawai. Rah warga di dinya rah. Aing mah ngerakeun aing mah jadi lurah teh. Oh, saya nanya ke Bapak, saya nanya. Layak nggak orang yang tidak bekerja dengan baik dapat tunjangan? Nah, kebetulan gini Pak, hari ini kan Pak Rahmat katanya sakit. Saya nggak nanya Pak Rahmat hari ini, Pak. Katanya kan hari ini kan katanya mau ke sini. Bukan. Ini kan ini pekerjaan hari ini apa pekerjaan yang harus dikerjakan dari dulu? Ya dari dulu, Pak. Nah, dari dulu. Berarti Pak Rahmat itu tidak bekerja dari dulu. Saya cuma nanya, layak nggak Pak Rahmat yang tidak bekerja dengan baik di sini mendapat tunjangan? Jawab Bapak itu aja, layak nggak? Saya nggak bisa memastikan rengganya Pak. Saya juga kan staf biasa Pak. Saya staf biasa. Ya kan Bapak bilang kepegawaian? Iya betul. Saya dibawahi kan ada atasan saya. Atasannya siapa? Bu Nani. Ya panggil Bu Nani sini. Tadi apa tadi? Bapak nggak usah takut. Nggak takut. Saya cuma nanya ke Bapak dari sisi staf. Saya gini, layak nggak orang yang tidak bekerja dapat tunjangan? Kata saya kan saya sebagai atasan bawahan biasa Pak. ASN, Abdi Negara, ya kan? Bapak punya Sabta Prasetya Korfri, kan Bayi Bojur Korfri kan? Bapak harus bicara yang sebenarnya dari sisi aspek kepegawaian. Saya nanya, orang yang tidak bekerja layak nggak dapat tunjangan? Nanya saya. Hah? Orang yang tidak bekerja dapat nggak? Layak dapat tunjangan kinerja daerah? Layak. Ya sudah, kalau Bapak berkata orang yang tidak bekerja layak mendapat tunjangan kinerja daerah, ya sudah. Kalau kesimpulan Bapak segitu, seluruh ASN tidak usah bekerja. Kan pas per hari ini Pak orangnya kan lagi sakit. Bapak jangan gitu. Saya kan ada nanti memang kalau salah. Saya dengerin sama Anda, dengerin. Ini bukan pekerjaan hari ini, Pak. Ini pekerjaan yang sudah dilakukan berbulan-bulan. Saya minta tanggung jawab pegawai negeri. Kok masih ngotot? Loh, Bapak ngotot. Ini pekerjaan yang layak dilakukan berbulan-bulan. Ini dibiarkan. Mata Anda di mana? Masa makan gaji buta tiap bulan? Anda sebagai bidang kepegawaian cuma nanya gitu aja. Ini pekerjaan lama Pak, beling itu lama. Saya nanya, kalau beling keinjak orang titanus dan mati, Anda berdosa tidak? Bidang kepegawaian berdosa tidak? Camat berdosa tidak? Saya nanya. Kalau kaca ini diinjek orang mati dan menjadi yatim anak-anaknya, pegawai negeri berdosa nggak? Bilang ini kan bukan pekerjaan hari ini, nggak layak ini sama saya. Camatnya ada, suruh panggil ke sini camatnya. Anda harusnya malu. Saya warga biasa, peka terhadap lingkungan. Anda pegawai negeri, tidak punya rasa malu. Panggil camatnya sekalian, panggil ke sini. Telepon camatnya. Kan prinsip-prinsip pengelolaan ASN-nya harus dibenahi. Nggak bisa begitu. Orang ditanya tanggung jawab aja nggak bisa jawab. Gimana? Orang yang tidak bekerja layak mendapat tunjangan kinerja daerah. Bayangin aja. Sini kan tugasnya nggak nyapu. Hanya menggerakkan para pekerja ini untuk menunjukkan hal-hal mana yang harus dikerjakan. Itu aja kok. Bayangin loh, kepegawaian seperti ini harus dibenahi. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia, modelnya seperti ini. Dan harus dibenahi kalau negara ingin produktif. Dan tindakan kan kinerja daerah bukan akal-akalan untuk daparin honor, bukan. Tapi berdasarkan kinerja yang dilakukan baru keluar duit, bukan administrasi. Kan harusnya malu kalau saya turun ngerjain ini, itu rasa malunya harusnya keluar. Bukan santai gitu loh. Ini kan gila, nggak punya perasaan.
Saya itu ke Bapak ngajarin tentang tugas dan kewajiban, ya kan? Kan bidang pegawaian kan ada unsur pembinaan ke pegawai, gitu loh. Makanya kan ini kan harusnya kan para pegawai di sini yang di Kecamatan Jatiluhur ini dengan apa yang saya lakukan harusnya punya rasa malu. Kan ini kan bukan tugas saya. Gitu loh, Pak. Seharusnya tugas pokoknya adalah tugas para pegawai di kecamatan. Tetapi karena ini berlangsung secara terus-menerus, akhirnya saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh beresin. Nah, kedepannya fungsinya harus berjalan. Gitu loh, Pak. Gitu. Makanya Bapak mah takut, saya juga tahu. Bapak mah sieun menyebutkan yang tidak bekerja tidak mendapat TKD. Bapak takut ngomongin itu. Padahal Bapak bidang kepegawaian, jangan takut ucapin aja. Karena itu amanat undang-undang. Bukan kata saya. Saya nanya deh, definisi tunjangan kinerja daerah. Stop, saya masih senyum sekarang. Apa definisinya? Bingung. Pokoknya duit tiap bulan nambah. Saya nanya, yang bidang pengawasan taman ini dapat berapa TKD? Ya bidang pengawasannya kasih. Kasihnya dapat berapa tunjangan? Berapa ya? 7 juta lah. Kasih. Lurah 10 loh, Pak. Iya. Nah, kasih 7. Kasih itu dapat 7 juta tunjangan kinerja daerah. Di luar gaji kan, Pak? Ya kan kalau dengan gaji pokok tunjangan keluarga dapatlah 10 juta lebih kan. Jadi uang 7 juta itu nggak jadi apa-apa karena tidak berjalan. Dan saya nanya ke para pegawai tidak pernah datang. Gitu loh. Pak siapa kasihnya? Kasihnya Pak Rahman. Jadi nggak pernah datang. Jadi anak-anak ini saya tanya, suka nggak ada pengawas datang ke sini? Nggak pernah. Gitu loh, Pak. Artinya turunnya nggak pernah. Padahal ngapain di kantor, gitu loh, Pak. Di kantor kan ngasihin produksi apa-apa kan. Kecamatan kan hari ini tugas pokoknya makin nggak ada. KTP sudah disebut capil. Sudah hampir nggak ada. Gitu loh, Pak. Kan ngurus kebersihan aja tiap hari. Itu kan pegawainya juga sedikit, Pak. Sebentar, Bapak jangan terlalu berargumentasi. Pegawai sedikit, saya nanya, yang nyapu pegawai apa bukan? Bukan. Yang angkat tanah pegawai apa bukan? Bukan, Pak. Yang angkat tanah tumpeng THL, Pak. Tenaga harian lepas. Tugasnya kan cuman ya angkut ya, ya bersihkan ya, ya kotor cuman gitu aja, Pak. Cuman nunjuk. Kan udah digawein aja. Ini Pak Nur. Pak Nur, ini saya nanya nih. Saya sampai marah tadi. Saya nanya tentang tunjangan kinerja daerah itu boleh nggak diberikan sama orang yang nggak kerja? Nggak boleh, ada aturannya. Kata dia boleh. Ini kan saya kasih tahu Pak Nur ya. Coba dipanggil. Ini mah saran dari saya ya. Saya kan nggak berhak untuk memerintah. Saran dari saya. Ini kan kinerja kebersihan ini setelah diserahkan di kecamatan itu kan nggak jalan. Ya ini dari sini sampah numpuk ini udah berbulan-bulan loh. Saya diem aja dulu. Dari Bina Marga kemarin itu dari Cipta Karya. Itu tidak berjalan. Nah, tapi kan tunjangannya turun terus, Pak. Saya kan nanya kan ini siapa yang bertugas? Kemarin katanya Dadang. Dari Dadang digeser lagi, kasih. Kan nggak nyangkul. Cuman pagi-pagi jam 6 udah bangun, udah di lapangan ditunjukin ini habis itu selesai ke kantor. Kan selesai, Pak. Nah, ini nggak berjalan. Nah, dicoba dievaluasi di seluruh kecamatan, bukan hanya di sini. Iya. Di seluruh kecamatan berarti fungsinya tidak berjalan. Kalau fungsinya tidak berjalan, bisa bisa tunjangannya dievaluasi atau kewenangannya ditarik lagi, dikembalikan. Iya. Gitu. Tuh, kata kepalanya nggak boleh diberikan. Yang aja juga kinerja ya soalnya. Udah, Pak, maafin saya ya. Kalian Bapak, maafin. Habis Bapaknya tidak bisa menjawab menjadi tugas Bapak. Takut, Pak. Takut kenapa? Bapak harus takut, lebih takut sama ini loh, Pak. Daripada takut sama atasan Bapak. Takut sama atasannya, takut dimarahin. Ya kalau atasannya salah. Dan nanti kita bareng-bareng. Kita bareng perbaiki. Camat-camat itu pagi-pagi sebelum masuk kantor mestinya keliling dulu. Lurah-lurah itu keliling dulu, gang mana-mana semua bergerak. Kalau semua orang masuk kantor, diam ngobrol, baca online, nggak produktif negara ini. Bapak lurah juga sama. Tunjangan, sia-sia rokok udah dihanap. Keliling kalau pagi-pagi, Pak Lurah juga, Pak Kades. Ayo naik motor keliling, dicek. Iya jarangkung sia, kuain dicabutan sia imahna gitu. Sebenarnya gini, Pak. Nggak sih, Mali tugas Pemda. Ini Bapak mah tugasnya ke sini.
Ya, siap. Gitu. Nggak sih, tong di komentaran. Ada tugasnya, tupoksinya ada. Walaupun sebenarnya nggak usah nanya tupoksi aja, kalau nunggu singkat aja. Ini nih tugas Bapak. Tiap hari keliling Kalau musim kampung. hujan itu biasanya rumputnya seminggu tumbuh lagi. Lain saminggu sia teh jokot nge sabulan aing teh sabaraha kali ka dieu. Berenang ge saminggu. Urang teh tukang muter nyaho. Ada keluarga tuh seporos. Enggak, seluruhnya turun ke handap, pidato. Kasih tahu ke warga, hei kebersihan jaga, hei. Bari dicontohan. Apa dicontohan yang apa dirinya tuh ngangkeng sama Kunaon? angkat kayu gede. Atuh kunaon ngangkat kayu atuh. Mana yang cepet ya. Saya tugas kan saja. Itu. Atau minimal kalau Pak Kades repot, sekdes suruh keliling. Kaur kan banyak. RT RW panggil, siap honor, ku aing mau turun siap mun lingkungan kotor. Gitu. Tahan honorna. Oke? Siap. Gitu. Ku duit mah gerebeg jelema. Sia duit mau dibikeun lamun kotor lingkunganna. Gitu. TKD nggak akan diberikan kalau kinerjanya buruk. Baru. Tapi TKD nangis dicokot di heula ku bang. Mana RT-na? Sia goblok saya jadi RT. RT belah itu, Pak. RT belah mana sia? Oh, mau nggak Marna? Warga sia teh cenah bebersih lingkungan. Iya teh atuh si kondisi. Ai kebersihan lingkungan jangan saha. Jangan warga kene lain jangan aing. Pokoknya ke giliran KTS ku aing carekan. Tinggalin. Ku aing gilir sia. Tiap minggu rapat. Karena sekarang itu orang tidak takut sama pimpinan, tapi orang takut sama viral. Alhamdulillah Pak, instruksi terus. Lain instruksi sia teh contohan. Hese ngadogon instruksi mah instruksi. Sudah diinstruksikan. Zaman ayeuna mah moal didenge sia. Tadi saya sempat marah nih karena anggota Bapak bilang, saya nanya kan, ini kan ada pengawasnya yang sudah diserahkan ke kecamatan, ya kan? Dan artinya pengawasnya kan tidak bekerja dong. Ya, kalau setiap hari sampah numpuk. Biasanya ya di fungsi Ini berbulan-bulan, ya kan? Tiap kasihnya kan tidak bekerja dengan baik. Gitu. Makanya saya nanya, karena dia kan bidang pegawaian Pak Dadang. Ini saya nanya, kalau orang tidak bekerja boleh nggak dapat TKD? Pak Dadang bilang boleh. Ya, marah masa boleh? Nggak bisa. Nah sekarang Pak Kepala BKD nih sama Kepala Inspektorat coba bikin evaluasi pada semuanya. Bukan hanya pada persoalan kebersihan yang tugasnya di kecamatan sama taman, tapi semuanya yang tidak bekerja ini ya nggak usah dapet. Memang kalau yang kerja pasti otomatis nggak dapat, Pak. Ya, tapi kan faktanya pekerjaannya tidak berjalan, Pak. Ngisi TKD-nya. Artinya kan ngisi TKD-nya administratif aja. Ada di atasan masing-masing kadang-kadang ya gitulah jadi aku pakai. Makanya di 2022 kita bikin itu Pak, evaluasi eksternal, jadi pihak luar yang menilai. Iya, Pak Camat. Ini saya tadi marah sama staf sama Pak Camat. Pertama ini kan sudah di kecamatan fungsinya. Berarti staf Bapak nggak jalan, Pak. Seberapa orang sih? 10. Bukan. Kalau gini loh, yang diperlukan itu adalah orang yang menggerakkan. Kasih tantrip itu kan nggak nyapu, Pak. Camat itu kan nggak nyapu. Camat itu kan nggak angkat tanah, cuman turun pagi-pagi tunjukin. Ini kotor Pak, ini sapuin. Ini kerjanya nggak baik loh Pak. Ini cabutin rumputnya cuma nunjuk. Kenapa ini terjadi nggak pernah turun? Harusnya pagi-pagi camat, sekretaris kecamatan, kasih tantrip semua turun, lihat. Keliling karena di kecamatan kan sekarang hanya administrasi kan kerjaannya udah hampir nggak ada. Kecamatan kan hampir pegawaian Pak. Hah? Iya kan, iya hampir nggak ada kerjaannya, tinggal PPAT, nungguan, kan tahu saya jarang, ya kan, jarang, tinggal PPAT. Nah, turun, fokus kita ini kebersihan aja deh, sama keindahan. Karena efek dari kebersihan keindahan itu ekonomi. Kalau bersih dan indah, maka wisata jalan. Kalau wisata jalan, hotel penuh, rumah makan penuh. Oh, Jatiluhur berhasil. Oh, udah hasil banyak duit. Itu dan Pak Camat tidak boleh paraf atau tanda tangan tunjangan kinerja staf kalau stafnya nggak kerja. Tadi staf Bapak nanya, orang nggak kerja boleh nggak dapat tunjangan? Kata staf Bapak boleh. Sial, ku Camat cenah.
sarua lurah ge, lurah juga sama ancam ke RT RW, ke kadus. Kalau lingkungannya kotor, honor tidak turun. Arisan gotong royong bukan salah sih, kan asap biasa. Masih. Nah, nggak akan efektif, Pak. Nggak akan efektif. Yang efektif tuh gini. Setiap orang dikasih target. Kalau nggak dikasih target susah. Itu numpuk geus berbulan-bulan. Saya dibiarin aya nu hidang teh. Kulantaran eueuh nu hidang wae yang udah kita kerjain. Lila ieu mah tinggal lila. Iya. Jeung gapura ge Sarua kepala BKD kan ningali kunaon ngajadog wae. Harusnya kepala BKD-nya tuh juga sama ketika keliling, ini salah, ini tugas siapa, lihat kan, tinggal dilihat kan, data digitalnya sudah ada, ini tugas ini, habis itu langsung di WA, tunjangan kinerja Anda tidak akan saya ACC karena Anda tidak bekerja. Tegas dong bos. Tuh nih, ACC salah diambil Pak di kepala BKD masing-masing. ya tapi kan penegasan bisa. Langsung inspektorat turun memeriksa. instruksi langsung. Itu dong. Malu Pak, korpri Pak. Ulang tahun ini Pak. Hanya mantek rakeun teh. Setiap momen kegiatan seremonial diarahin pada hal produktif. Jadi kalau saya sampai ngangkat sampah di sini, tanah beling di sini, bukan overlapping. Bukan. Garawes ya, bener. Ibu cangcut di mana ya? Ibu cangcut dari mana ini? Di pabrik beli. Anak ibu jualin cangcut. Bikinnya sabaraha itu cangcut teh? 15.000, ambilkan anak 3.000. Oh, sehat ke cangcutnya? Ya, pasang ke telur ke dia. Ya, ibu-ibu dagang cangcut can anu meuli. Cangcut. Ya 15.000-an hiji sok bagikeun. Ibu rek make cangcut kieu. Moal. Moal cenah. Foto cenah ibu sabaraha hiji cangcutna. Aya salosin abdi mah. Salosin, yang ka dia dibeli kabeh. Tapi kutangna di bumi aya. Enggak cangcut unggul. Alhamdulillah. Ini tinggali meni warna-warni. Aduh cangcut. Bungan ibu-ibu di dia mah biasa make cangcut tuh 500.000. Tara make cangcut anu model kieu cenah murah. Bolong, Pak. Apa namanya diborong ku bapak gitu maksudnya. Mantap kerja kan ibu arek moal ieu. Kata murah. Ibu gede. Ibu cangcutnya gede. Si ibu nyokot cangcut numpang gede na. Ya Allah. Ini belangge cangcut. Iya cangcut meni belangge. Mana bapak kan ini ada dua, ada tilunya nakna. Itu doi itu Enggak, selunas. Jadi dalam rangka hari ulang tahun korpri, ya kan, Kepala Badan Kepegawaian membagikan cangcut. 15 kali sampai kali 12. 15 kali kali 13. Terus kali 20 lah. Jadi 300. Dalam rangka hari ulang tahun korpri cenah. Mari kita hidup cangcut. Ya, mari kita menghidupkan cangcut. Mari kita memasyarakatkan cangcut dan mencangcutkan masyarakat. Saya tidak minta maaf ya tadi marah ke Bapak. Tuh sekarang ada kepala BKD, ada camat, ada kepala inspektorat. Bapak layak tidak memparap pegawai yang tidak bekerja dengan baik. Jangan takut, dilindungi mah. Iya, dilindungi. Tuh, lesion.
Oh, dilindungi. Boleh tidak meng-ACC. Boleh tidak meng-ACC. Harus berani kalau Pak Camat juga jangan ACC, kasih yang tidak kerja dengan baik. Gitu. Berani begitu mah gue ngambek deh masalah, tapi nggak akan benar. Lagi apa? Konten. Oh, jangan makan. Weh, polisi. Darlah. Mereka mana, Gi? Lagi makan, Bos. Boleh makan dulu. Makan di mana boleh? Waduh. Kopi teh ucap. Ka mana deui? Siap. Iya kernaon ya, Gi? Giling. Pakilan. Iya kernaon? Pakilan. Naon? Pakilan mobil. Pakilan. Pakilan naon? Goror. Goror iya. Rubuh. Rubuh kunaon, Gi ya? Hah? Rubuh kunaon? Itu tadinya logo ya. Heeh. Malung. Tadinya kejadian. Heeh. Tuh remena tuh. Mana? Sanu gawe ieu? Tah, lobaan. Lobaan di mana? Dulur. Dulur. Heeh. Dulur saha? Loba tuh. Warga RW 03 gitu. Tah.